Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading masih di analisa pagi. Hari ini hari Jumat awal pekan, awal bulan ya. Kita mengawali bulan September pada hari ini, hari Jumat ya. Hari Jumat tanggal 1 September 2023. Seperti biasa, sebelum kita bahas untuk satu hari ke depan, kita akan review dulu satu hari yang sudah kita lakukan analisa dengan potensi ya, dengan potensi ketika dia mampu menembus di 1949, maka ada potensi kemungkinan dia akan bergerak naik lagi. Kemudian kita simulasikan hingga di 1957, kemudian akan koreksi. Nah, kenyataan yang ada, kalau kita lihat dari kenyataan yang ada, market tidak bergerak hingga atau tidak mampu menembus di 1949, sehingga hanya berada di 1947, kemudian naik turun di sekitaran itu. Ada sedikit pergerakan yang menuju ke bawah, namun demikian tidak terlalu signifikan. Posisi sell hanya tersentuh kecil kemudian berbalik ya. Kalau kita lihat ini hanya sekitar 179. Jadi di satu hari kemarin tidak ada peluang yang signifikan, tidak ada potensi yang lebih besar, dan kita hanya mendapatkan potensi yang kecil saja. Dan tentunya tidak selalu setiap hari kita mendapatkan peluang yang besar itu. Kadangkala ada dan kadangkala juga mungkin tidak bisa kita dapatkan. Karena itu pasar tidak bisa kita baca secara pasti. Sehingga untuk target tidak harus wajib tiap hari dengan angka-angka sekian ya, tetapi ikuti saja bagaimana dinamika pasarnya, bagaimana market itu bergerak, berjalan, dan kita hanya memanfaatkan peluang dari naik dan turunnya. Kemudian kita akan lanjut ya, kita akan lanjut untuk hari ini ya, satu hari ke depan. Kita akan lihat satu hari ke depan. Oke, kita akan lanjutkan ya. Kita akan coba untuk membaca potensi pergerakan untuk hari ini ya. Potensi pergerakan untuk hari ini kita akan lihat ya. Satu hari sebelumnya sudah kita lihat. Kita gunakan time frame normal di H1 dulu ya. Kita gunakan time frame H1 biar lebih mudah kita nanti melihatnya. Di H1 kalau kita amati sudah mulai bergerak cenderung turun ya. Sementara di beberapa hari terakhir masih cenderung naik meskipun kecil ya. Dari posisi puncak sudah terhenti di 1949 tadi, kemudian mulai ditolak, mulai terhenti dan mulai bergerak turun. Nah, kita akan perkirakan sekarang kita akan coba untuk buat garis bantu yang kecil saja. Ini sudah bergerak seperti ini. Kemudian sampai di sini kita akan lihat ya, apakah ini nanti mampu break atau tidak ya. Kita akan perkirakan jika di area ini memantul, maka kita akan lihat nanti sampai di mana ya. Tentu kita akan mengujinya di sana. Sehingga secara struktur kira-kira akan terbentuk seperti ini. Ya, kira-kira akan terbentuk seperti ini. Naik dan turunnya kita lihat seperti ini. Nah, cenderungnya lebih kemana? Cenderungnya kalau dari historinya lebih mengarah ke bawah. Jadi kita akan tempatkan potensi naik dan turunnya di kisaran ini ya. Di bawah kita tempatkan selnya di 1933 ya. Sel kita tempatkan di 1933.84 ya. Mungkin sepanjang hari nanti tidak akan ada pergerakan yang signifikan karena pada menunggu ya. Nanti malam ada news yang berdampak besar ya, semuanya menunggu bagaimana nanti dampak dari news nanti malam ya. Tentu
Meskipun tidak ada pergerakan yang signifikan, kita tetap akan monitor, kita akan melihat bagaimana secara karakter terbentuknya candle-candle, dan kemudian nanti jelang-jelang rilis news kita akan amati, kita akan perhatikan lebih dominan kemana pergerakan itu. Sell kita tempatkan dulu di 1933.84 dengan target nanti yang cukup dekat dan tentu masih realistis ya. Kita akan tempatkan di 1926. Ini sekaligus menjadi area support ya. Target yang pertama terdekat di 1926.92. Kita boleh naik turunkan di kisaran ini ya. Bisa turunkan sedikit juga boleh di 1925 ya. Kemudian di support berikutnya kita akan tandai ya. Kita akan tandai di area 1916. Ini sekaligus bisa menjadi target berikutnya. 1916 poin sekian. Ini untuk target yang selanjutnya. Area jenuh untuk hari ini karena ada news yang cukup berdampak ya, berdampak besar. Kita perkirakan di 1906 hingga 1905. Ini area jenuh, kita tempatkan di 1905. Kita kasih warna yang nyala di sana ya. Oke, kita tempatkan untuk area jenuh. Ya, sekalipun potensinya terlalu jauh, tapi untuk hari Jumat apalagi ada news yang besar, tentu potensi itu tetap saja bisa ya, sekitar 3000 itu masih realistis bisa dijangkau. Sementara posisi buy di posisi 1944 ya, baik kita tempatkan di 1944.05 dengan target yang terdekat di area resistennya ya. Target terdekat di area resisten dulu kita tempatkan dulu di 1948. Untuk target kita hanya tempatkan di 1948. Oke, selanjutnya di area ini ketika mampu ditembus dengan baik, mampu dilewati dengan baik, maka peluang berikutnya kita akan tempatkan di 1954 ya, 1954. Area jenuh ketika dia ternyata bukan ke bawah, kita tempatkan di 1962 ya. Kira-kira berapa pergerakannya? Oh, masih cukup panjang ya, masih potensinya masih ada ya. Bahkan kita perkirakan nanti maksimum di 1972, maksimum di 1972. Namun demikian kita akan uji dulu yang terdekat di 1962. Kita bisa gunakan area ini untuk area jenuhnya. Area jenuh kita tempatkan di 1962 hingga 1972. Tadi untuk yang buy-nya kita tempatkan di 1944 dengan target terdekat di 1948. Kemudian target yang selanjutnya kita tempatkan di 1954. Ya, 1954 poin sekian. Oke, kita perbesar dulu. Nah, kita akan temukan nanti seperti ini ya. Diingat, yang kita simulasikan adalah tentu potensi yang sesuai dengan style kita ya, sesuai dengan logika yang kita buat. Nah, tentu setiap trader punya gaya, punya strategi ya. Ketika berbeda jangan
buru-buru menyalahkan, tapi kembalilah pada style masing-masing ya. Semuanya punya cara, semuanya punya strategi. Kalau itu sudah dianggap merasa cocok dan dianggap menguntungkan, silahkan dipakai ya, jangan noleh kiri dan kanan. Oke, ini saja yang bisa kita sampaikan ya. Tentu nanti setiap pergerakan, setiap candle baru yang terbentuk, selalu kita lihat satu dari sisi karakter, yang kedua dari sisi struktur, yang ketiga dari sisi trigger ya. Perhatikan semuanya. Ketika dia bergerak naik dari berlawanan dari yang kita analisakan pun, perhatikan dari sisi level pentingnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan lebih berhati-hati di dalam menentukan entry point-nya. Terima kasih. Selamat pagi, sampai ketemu nanti malam di NFP 1930. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.